Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Anissa Muharani, NIM 2111290059 dari kelas 2D Prodi Tadaris Bahasa Indonesia. Mata kuliah Fonologi. Dosen pengampu Ibu Dina Putri Juni Astuti MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi fon, fonem, dan alofon. Pengertian fon. Arti kata fon dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah n-ling, bunyi ujar yang dihasilkan oleh alat-alat ucap. Bunyi bahasa n-met, angin turun yang panas dan kering, biasanya terjadi di daerah pegunungan. Dengan mengetahui banyak kosakata dapat memudahkan Anda dalam berkomunikasi maupun dalam menyampaikan pendapat yang ingin Anda sampaikan kepada orang tertentu. Seperti itu penjelasannya definisi sebenarnya dari kata fon. Selanjutnya, pengertian fonem. Istilah fonem dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Varian fonem berdasarkan posisi dalam kata, misal fonem pertama pada kata makan, dan makna secara fonetis berbeda. Fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip satu sama lain dalam sebuah penggunaan bahasa yang sama. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis di antara dua garis miring. Jadi, dalam bahasa Indonesia, P dan B merupakan dua fonem yang kedua bunyi ini membedakan arti. Selanjutnya, jenis fonem. 1. Vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh suara tanpa hambatan. Vokal merupakan bunyi yang sonoritasnya, kenyaringannya tinggi. 2. Diftong. Diftong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bunyi vokal rangkap yang tergolong dalam satu suku kata seperti ai dalam kata rantai, au dalam kata imbau. Diftong terbagi menjadi diftong naik, rising, diphthongs, diftong turun, falling, diphthongs, dan diftong memusat, centering, diphthongs. Ketiga, konsonan. A. Bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. B. Bunyi bahasa yang dapat berada pada tepi suku kata dan tidak sebagai inti suku kata. C. Fonem yang mewakili suatu bunyi konsoid. Selanjutnya, dasar dan prosedur analisis fonem. Dasar-dasar analisis fonem adalah pokok pikiran yang dipakai sebagai pegangan untuk menganalisis fonem-fonem suatu bahasa. Pokok-pokok pikiran atau premis-premis yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung dipengaruhi oleh lingkungannya. NT pada tinta dan ND pada tunda. MP pada mampu dan MB pada gambar. Deretan bunyi tersebut saling mempengaruhi dan saling menyesuaikan demi kemudahan pengucapan. Daerah artikulasi adalah daerah pertemuan antara dua artikulator. 1. Bilabial, bibir atas dan bibir bawah, kedua bibir terkatup, mis, P, B, M. 2. Labiodental, bibir bawah dan ujung gigi atas, mis, F. 3. Alveolar, ujung atau daun lidah menyentuh atau mendekati gusi, mis, T, D, S. 4. Dental, ujung atau daun lidah menyentuh atau mendekati gigi depan atas. 5. Palatal, depan lidah menyentuh langit-langit keras, mis, C, J, Y. 6.
Velar belakang lidah menempel mendekati langit-langit lunak, mis, k, g. 7. Glotal hamzah, pita suara didekatkan cukup rapat sehingga arus udara dari paru-paru bertahan, mis. Bunyi yang memisahkan bunyi a pertama dan a kedua pada kata saat. Selanjutnya, analisis fonem dasar bahasa Indonesia. Istilah fonem dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Varian fonem berdasarkan posisi dalam kata, misal, fonem pertama pada kata makan dan makna secara fonetis berbeda. Jumlah fonem dalam bahasa Indonesia lebih dari 26, maka dari itu fonem perlu dibedakan dengan sistem ejaan, ortografi, atau grafem. Dalam tataran fonemik, bunyi-bunyi ditulis sesuai dengan satuan-satuan fonemis yang dapat membedakan makna. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.